Berlebihan Jo. Yo yo yo, balik lagi di PAJ Podcast Asal Jadi. Yo yo yo, balik lagi di PAJ Podcast Asal Jadi. Let's say hey. Jadi pada saat ini kita akan membahas mengenai perubahan muka bumi akibat pembangunan. Tapi di sini gue nggak sendirian. Gue ditemanin sama dua bintang tamu yang keren. Pertama ada, silakan Ken Pondaa. Jadi Ken ini sebagai ahli lingkungan, di mana dia itu udah sering banget jadi pembicara soal pembangunan berkelanjutan. Nah, saya perkenalkan guys. Perkenalkan, nama saya Ken. Saya juga disebut sebagai ahli lingkungan seperti yang sudah dibilang oleh Febrian. Oke, yang tidak ketinggalan, kami memiliki bintang tamu yang sangat spesial yang kedua. Bisa masuk? Jadi dia ini sebagai juga aktivis lingkungan sekaligus traveler sejati. Dia itu sering jalan-jalan ke berbagai pelosok buat lihat langsung dampak pembangunan di sana. Ya benar. Jadi perkenalkan guys, nama saya Raikkonen. Oke. Jadi gimana? Udah siap untuk cerita yang seru ini? Siap. Siap. Oke. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita ke topik. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jadi dulu. Jadi di sini langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Jadi benar nggak sih kalau pembangunan itu memang bikin muka bumi itu jadi berubah? Jadi dari sana. Nah, oke. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, mungkin ada sedikit cerita dulu ke penonton mengenai aktivitas kalian berdua belakangan ini lagi ngapain sih? Dari siapa dulu nih? Dulu, oh Ken. Dari gua ya. Aktivitas lingkungan. Jadi aktivitas gua. Lanjut. Loh, tahu. Lanjut. Jadi ketawa dong. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, mungkin ada cerita-cerita sedikit lah. Aktivitas yang dilakukan belakangan ini lagi ngapain sih kalau berdua? Siapa ini yang berdua? Ken, Rai, Oke. Ken. Jadi aktivitas gua ya. Belakangan ini gua lebih sering ke tempat pertambangan. Lebih tepatnya batu bara. Jadi asik. gua itu ya palingan seminggu 3 kali lah Ya, ya. tambang. Gua itu sering mengunjung ke sana untuk melihat bagaimana cara mereka itu bekerja ya. Bagaimana mereka itu bekerja, cara mengolah batu baranya dan juga ya sebagainya lah. Mungkin spill dikit lah gajinya. Tunggu. Sebelum ke gaji, kira-kira posisi lu di sana sebagai apa sih? Posisi kata. Kayak jadi gue itu hanya sebagai kontraktor saja ya. Besar loh itu ya. Berapa digit? Lihat. 3, Ya. 5, 100. Gak mungkin lah 100. Dengan 2 lebih dikit lah. 2 lebih dikit. Ya. Kalau dari Rai? Kalau dari gua sih, gua akhir-akhir ini tuh sering traveling ya. Traveling. Kemana nih? Pergi ke luar kota gitu. Oh, Buat ini. Jadi gua tuh sering ke hutan-hutan gitu. Buat Lihat hutan. Ngapain nih? Ngapain itu? Nah, gua tuh sebagai aktivis lingkungan. Iya ya. Kalau dari gue sendiri sih, gue tuh akhir-akhir ini sering traveling ke pulau-pulau gitu buat ngeliat keindahan alam di Indonesia lah. Sekalian ke hutan-hutan gitu buat lihat perubahan. Oh, perubahan. Perubahan hutan yang ada di Indonesia tuh jadi lebih gimana sih dari yang dulu ke yang masa sekarang gitu. Monyet. Monyet banyak. Oke. Nah, langsung. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Tadi mereka udah cerita mengenai aktivitas mereka belakangan ini. Jadi langsung saja kita ke topik
yang sebenarnya. Cing cing cing. Jadi, gue langsung tanya nih, benar gak sih kalau pembangunan itu emang bikin muka bumi kita itu berubah? Mungkin dari Siapa dulu nih? nah, lu lagi lah. Jadi apa tadi? Perubahan Pembangunan itu mengubah muka bumi nggak? Jadi intinya itu sangat mengubah sekali karena kita juga bisa mengambil contoh dari hutan yang jadi perkebunan ataupun dari perkotaan ya. Oh iya, gue pernah dengar, Jadi ya semacam lah, semacamnya. Nggak mulut. Lah. Mungkin dari bintang tamu yang kedua. Lucu lu. Ya, bintang tamu yang kedua. Kalau dari gue sih pengalaman gue ya, gue tuh pernah ke suatu hutan yang ada di Sumatera, tepatnya tahun 2015-an lah. Lama. Jadi waktu itu tuh gue tuh pergi ke situ buat explore hutan lah di sana. Sama. Kan- Oh, beda. Beda. Perkebunan. Gua yang lebih tepatnya ke tempat seperti perkebunan. Ya, kalau gue tuh ke hutan. Jadi waktu itu gue tuh ke Sumatera karena gue tahu kan Sumatera itu kan identik dengan hutan-hutan yang pemandangan yang bagus lah. Terus ada gue waktu itu ke suatu tempat yang gue tahu tuh bagus, tapi pas gue sampai itu udah penuh dengan ini pertambangan gitu, pertambangan sawit, perkebunan maksudnya. Perkebunan. Ya. Jadi beda lah. Berubah sekali. Ya berubah gitu. Terus udaranya jadi nggak dingin lagi, Nggak dingin lagi. nggak sejuk. Jadi menurut kalian emang ngaruh pembangunan Sangat itu ke berpengaruh sekali. tentu berarti kalau kita berbicara tentang jangan ketawa lah mengenai pembangunan mungkin ada efek-efek positif atau negatif dari pembangunan itu sendiri. Kalau dari sisi positif sih mungkin di segi ekonomi ya, karena kan Ya, bisa dilihat betul sekali. ekonomi Indonesia kan waktu itu lagi turun karena adanya 2022 itu 2022 Iya, 2020 Covid. 19. Ah, di sekitar 2019 dan 2020 kan sedang Kritis ya, masa-masa kritis Covid ekonomi. ya. Terus ekonomi Indonesia tuh menjadi buruk gitu. Sampai kan bisa dibilang bumi itu red sejenak. Iya. Iya. Kayaknya waktu itu awal sebelum Covid kan penuh dengan polusi. Ya. Pas setelah Covid tuh kayak langsung nggak ada gitu polusi satupun. Ya, Langsung tapi kan bersih. sekarang tetap ada. Ada. Karena kan aktivitas sudah Kembali berjalan dengan Ya, seperti normal. Oke, jadi Lu lah. Ada nggak dampak Jadi, positif atau dampak negatif? positifnya ya. Oh, bentar, gua belum bilang dampak Oh, negatif. Oh, jadi gue yang dampak Ya, positif. kalau misalnya dari segi hutan sih dampak negatifnya itu seperti topik kita di hari ini, itu bisa mempengaruhi apa tadi topik? Pembangunan ini bisa ngerubah muka bumi. Oh iya, jadi karena kan kita tahu hutan itu kan bisa bikin udara di sekitar kita kan jadi lebih sejuk. Terus kalau misalnya pohon-pohon di hutan itu udah ditebang kan kadang jadi lebih panas, gampang banjir dan longsor dan kawan-kawan. Ya itu dampak negatifnya sih, bisa merusak lah keindahan alam di Indonesia. Nice. Kalau dari Mantep banget nih Dari jawabannya. gua positifnya aja kali ya. Ya. negatif Jadi- lah. Oh, Positif, kayaknya negatif negatif kedua. kurang lebih sama ya? Ini kurang lebih sama ya. Positif. Jadi positifnya itu Selain ekonomi berarti ya. Jadi dengan adanya infrastruktur yang berkembang ya. berkembang. Ya, untuk sekarang sampai Selamanya. ya, doang. Jadi gitu guys, kalau dari gue sih itu ya. Serius ya, serius. Kalau dari Ken gimana? Jadi kurang lebih dampak negatif yang sudah dibilang oleh Ray tadi kurang lebih sama ya. Sama ya? Jadi dampak positifnya ya. Jadi dampak positifnya itu kan yang sudah dibilang Ray tadi, ekonomi Ya. berkembang kan. Nah, Lebih berkembang lah dari ya dengan adanya ekonomi yang berkembang ini, infrastruktur naik dong, Ya, terfasilitasi. terfasilitasi sehingga membuat masyarakat nyaman. Nah, dan juga
selain infrastruktur, mereka juga dapat, karena adanya infrastruktur, mereka itu dapat mudah untuk mendapatkan lapangan kerja ya. Ya. Oh jadi karena infrastruktur yang Ya, banyak, bagus, Yang bagus, jadi lapangan terfasilitasi. kerja jadi lebih luas. luas. Oh ya. Juga mengurangi tingkat kemiskinan juga. Karena ini kan kita bercerita di masa depan ya. Ya. Masa sekarang. Yang berkelanjutan juga. Iya sih. Ada benarnya juga. Iyalah aktivis lingkungan. Ini bisa dibilang, jadi infrastruktur setelah COVID bisa dibilang Ya, lebih bisa bagus. dibilang bagus. Lebih better lah ya. Better lah ya. Kan Cookies ekonomi itu. udah membaik. Lanjut. Jadi berarti kalau dari perubahan ini itu bisa menimbulkan bencana-bencana nggak? Seperti kayak banjir. Nah, kalau bencana- Kalau kan polusi tadi udah dibahas. Kalau bencana apa gitu? Seperti banjir ya. Ya banjir lah yang paling sering kita temui di sekarang Dari ini. segi apa sih? Kalau Banjir. Tahu apa lu cok? kalau banjir sih mungkin banyak ya, karena kan akibat dari ini. Akibat pembangunan. dari pembangunannya ya. kalau Mungkin- tadi kan udah dibilang penebangan hutan tuh salah satu yang mempengaruhi lah. Karena dengan penebangan pohon-pohon kali ya, Ya. itu kan juga sangat berdampak ketika terjadinya hujan, karena tidak ada yang bisa menahan atau Cover yang mengcover. bisa cover seperti ini. Tapi kalau misalnya kita bahas di pusat kota, banjirnya gimana? Nah, kalau misal di pusat kota mungkin lebih ke Sampah kan ya? sampah, Itu seru kan nggak sih? mungkin Ya, lebih ke bisa. selokannya ya. Kan banyak yang udah Keganti jadi keganti apa? Keganti apa? Udah full lah sama sampah. Bukan keganti lah. Ganti kan lain. Karena kan kalau misalnya maksudnya kan terganti infrastruktur dan lain-lain. ya mungkin bisa jadi bisa menyebabkan ini banjir. Oke. Cuma itu atau ada lagi? Itu aja sih. Berarti Ya, kurang lebih begitu. kurang lebih begitu. Kira-kira Intinya baik lah. baik. Baik apa ini? Dampaknya baik. buat Apa ini? iya, Dampak dari ekonomi apa? kita. Ya 50-50 lah ya. Ya. Ada baiknya dan Karena kan buruknya. setiap perubahan pasti ada kekurangan. Aktivitas lingkungan nih bos. Enggak dong. Jadi dulu. Betul. Jadi ya seperti itulah pembangunan itu bisa menimbulkan banyak masalah ya di Masalah. lingkungan kita Sangat baik. banyak. Jadi mungkin dari pembicaraan kita ini bisa timbul solusi atau rekomendasi dong Solusi ya. untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kok lu pada ketawa sih? Lanjut, lawak muka lu. Jadi mungkin adakah prinsip penting yang perlu kita terapkan sebagai anak muda tentunya generasi Z yang ingin meneruskan bangsa itu dalam pembangunan berkelanjutan. Solusi ya. Solusi. Dari siapa nih? Tadi kan lo. Dari kamu dulu lah. Jadi dari gua lah. Kamu. Tahu ya. Nah, kalau solusi dari gua sih sebenarnya nggak ada ya. Karena balik lagi dari masing-masing kita. Oh, ya diri Karena kan kita ya sendiri. percuma kan kalau mau lihat dari kasus-kasus yang ada kan justru lebih banyak itu manusia itu melanggar aturan yang udah dibuat, kayak yang tadi menebang hutan sembarangan. Karena kan kalau menebang hutan itu kan ada yang ilegal, tapi orang-orang itu tetap melakukannya, tetap inilah Mindset kita lah yang perlu, sebenarnya mindset kita yang perlu diperbaiki. Nah, betul. Jadi itu solusi dari Ken, ada sepatah dua kata. Ya kurang lebih sama seperti Rai juga. Apa itu itu? kembali lagi kepada kita sendiri. Ya Solusi, iya. Rekomendasi lah. karena kan percuma guys, ada aturan tapi kita nggak menaati. Benar. itu juga sih. Ya itulah pentingnya pendidikan. Mungkin ada saran ke pemerintah. Langkah apa dong yang seharusnya pemerintah ambil untuk mengurangi dampak dari pembangunan ini? Yang banyak mungkin sosialisasi mungkin bisa merubah mindset dari harus lebih Tegas lah. tegas lah. Mungkin Untuk- ini bisa jadi ini kayak membuat patroli begitu.
Patroli. Ya, patroli lingkungan Patroli. lah. Oh, patroli Patroli hutan. Hutan. Karena kan kalau misalnya ini terus berlanjut, nanti kan lama-lama permukaan bumi itu semakin habis. Banyak ini, lebih banyak infrastruktur yang dibuat manusia daripada yang alami. Itu. Jadi kan itu dampaknya ke generasi kita selanjutnya. Kurang lebih sama lah ya seperti yang aku. Ya. Jadi gue juga ada salah satu contoh kasus di Jakarta saat ini, mungkin udah pada tahu. Apa tuh? Oh, yang banjir kali ya? Atau? Banjir ya, banjir. Oh, banjir. Yang apa? Ini Yang airnya semakin naik itu. Iya, iya. Oh, Katanya mau tenggelam apalah itulah. Itu ada efek nggak? Maksudnya pembangunan ini itu efeknya ke kok bisa sampai sebesar ini? jadi pembangunan yang mungkin Banyak tanah di Jakarta itu kan terbuka di Jakarta tuh. Kini itu sudah tertutup karena beton atau bangunan gedung tinggi. Itu kan bisa itu sangat Berdampak. berdampak sekali terjadinya banjir ya. bisa jadi sih, mungkin feeling gua nih beberapa tahun ke depan laut udah nggak ada kali. laut nggak ada. Loh, Kotanya. Kotanya dong. Ya, karena Makanya kan, dipindahkan ke IKN. karena kan kita tahu semakin banyak pembangunan kan, jadi Itu juga dapat berdampak sekali di dalam. iya lebih Dalam- berdampak lah. Karena kan kalau misalnya semakin banyak pembangunan kan otomatis Pembahasan laut global juga. otomatis kan laut-laut kita itu menjadi semakin sempit lah. Walaupun kita tahu laut itu kalau di Indonesia itu sudah berapa ya? 70% mungkin di dunia Iya, itu dibanding ini diketahui itu. tanah. Iya. Ya, sangat berdampak sekali ya. Jadi Tinggi tanggul yang Ah, maksud tanggul. tanggul di Jakarta itu di pinggir laut tuh udah tinggi banget. Nanti kita berikan contohnya sini. Yang terpantau di Betung Katulampa meningkat tajam pemirsa dengan ketinggian air Ada dong. 120 Oke, cm. ini sementara buat ini. Debit air ada di status normal. Nah, jadi Ya, 10 cm. Dan dengan bentar guys. Alarm kepencet guys. Oke, Alarm apaan mau jam segini? mungkin ada tindakan yang harus dilakukan seharusnya yang dilakukan untuk Jakarta itu untuk mengatasi masalah banjir ini seperti apa sih? Atau balik lagi ke mindset gimana? ke mindset sih lebih tepatnya. Misalnya Misalnya apa? tadi- Jawaban lain tadi lah. Apa yang Yang seharusnya dilakukan dari mungkin pemerintah atau dari kota itu Kalau untuk dari kota, mengatasi tuh yang mungkin apa, kita laut yang berbicara semakin dari tinggi. Air laut pemerintah itu. ataupun kota ya. Jadi sebenarnya kelebihan ya. Jadi kelebihan infrastruktur itu ada baiknya dan juga buruknya ya. Seperti yang lo bilang tadi. Ya, jadi misal baiknya itu dari lapangan kerja bisa lebih banyak, lebih luas dan juga lebih kaya lah. Dan juga Kayak apa ini? kayak dalam ekonomi mungkin atau Maksudnya lebih membaik lah. Lebih membaik lah. Agar yang Nah, tetapi kaum yang kita juga perlu mengingat bahwa dari dampak positifnya itu terdapat negatifnya juga. Jadi misal dari kasus tadi, dari kasus banjir tadi ya di Jakarta. Ini air laut yang tinggi, banjir kan udah kita bahas. Karena sudah kelebihan infrastruktur ya, sehingga misal yang dari kehutanan ataupun puan-puan yang ada di sana sudah tidak bisa apa sih namanya? Tidak bisa apalah. Apa sih? Ya pokoknya inti dari pembahasan lo itu perubahan pembangunan ini merubah muka bumi sehingga air laut tadi bisa jadi naik. semakin sempit lah. Sempit banget guys. Sempit Mungkin nanti hutan-hutan udah enggak. Mau lihat ininya? susah nanti ngeditnya. Oh, oke. Krik. Itu yang di video pak. Itu yang di contoh. Sudah guys, ini nih contohnya. Oke. Nah, jadi kita mulai bahas laut ya. Laut ini memang benar sih yang kalian baru katakan itu
mempunyai ini pembangunan ini mempunyai efek negatif terhadap laut atau apa lainnya juga. Sebagai contoh, pembangunan hotel, restoran dan juga fasilitas-fasilitas wisata yang ada di kota kita sendiri saja, Manado, itu seringkali tidak memperhatikan begitu jangka panjangnya. Mereka itu tidak memperhatikan jangka panjang terhadap ekosistem di laut. Asal-asal bangun ini, bangun mereka itu. hanya asal membangun demi Tapi keuntungan, profit dari mereka sendiri. Tanpa memikirkan dampak lah. Ya, dampak. Padahal kan mau dibilang mungkin ada dampak negatif apa yang bisa ditimbulkan dari ini, mungkin seperti apa ya? itu yang terjadinya yang seperti di Jakarta itu ya. Iya, bisa jadi sih. Karena mereka kan tidak mementingkan Mementingkan apa? Hanya mementingkan infrastruktur, tidak kan? mereka itu tidak mementingkan dampak yang akan terjadi Di jangka panjang. jangka Oh, panjang. mungkin kan kalau misalnya bahas laut, sekarang kan lagi marak-maraknya bangun wisata di laut ya. Jadi Oh, iya. Tempat makan sih. ya Oh, tempat dia, makan iya. dan ada juga tempat pariwisata di laut gitulah. Jadi mungkin kalau misalnya semakin hari itu laut kan, kalau misalnya kita bangun tempat pariwisata, nanti itu laut itu semakin kotor gak sih? Iya. Karena kan Iya misalnya sih. lebih banyak pengunjung. Nanti kan sebenarnya tergantung pengunjung sih. Iya. Ekosistem yang ada di laut lah, Ya. bakal rusak ya. Ya bakal rusak gitu. Makin lama. Makin lama kan kita nggak tahu. Ya. Buang-buang sampah Sampah. mungkin Kalau tadi aja kan yang gue lihat tuh tahun 2000 berapa sih tadi? 2015 lah. 2015. Waktu itu hutan tuh di Sumatera masih bagus. Terus tiba-tiba pas gue balik lagi, tiba-tiba jadi tempat ini Tambang. sawit. Oh. Ya. Itu no? Dampaknya tuh Besar lah, Ya, signifikan lah. signifikan. Besar banget sih kalau mau dibilang. Mereka itu nggak peduli apa yang mereka perbuat, hanya mikirin keuntungan, profit untuk perusahaan atau diri mereka sendiri, tidak mementingkan efek berlanjut itu. Berkelanjutan. negatif. Jadi ini masih perlu banyak dipertimbangkan oleh pemerintah juga sih sebenarnya. Pemerintah juga tuh harus ini sih. Kalau di bagian kelautan ini harus berperan penting lah. Ya. Ya. Maksudnya kan kita membangun industri, Ya. apa itu kan maksudnya bagus untuk Bagus. memajukan Untuk kota, memajukan kota. negara. Cuma kan kita harus memikirkan Dampaknya. dampak jangka panjang. Kita harus mulai berpikir. 1-2 hari mungkin masih boleh, tapi setelah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Padahal itu bisa jadi maksudnya cadangan pangan kita, ikan. Iya. Jadi percuma juga ya mereka membangun infrastruktur di laut-laut begitu untuk memajukan ekonomi, tapi dampaknya juga lebih besar ya. Besar. Dulu kan kalau nggak salah kan lahan di Manado itu kan kecil. Ya. Terus tiba-tiba di apa sih? Ditaruh-taruh tanah atau batu Iya. gitu. Oh, iya. Yang sekarang Itu. jadi apa? Manado Town Square. Oh. Mantos. Mantos. Oh ya, Jadi Mantos. Mantos itu ya dulu gue sempat Dulunya kan kalau nggak salah itu kan laut. laut, cuma di tampung batu, Ditaruh ditimbun lah. timbun ya, ditimbun. Jadi Mantos. Masa gua jadi Makanya Mantos ada berapa? 3. Kita juga tidak tahu apakah ada Mantos 6 atau Bisa jadi. Bisa Mungkin jadi. di masa depan nanti Masa depan, ada lebih mungkin banyak. masa depan laut sudah menjadi Mantos. laut menjadi Mantos. Wow, pemikiran yang sangat bagus Ya, dari. kalau Mantos terus berkelanjutan tapi ekosistemnya tidak dipikirkan ya begitulah. Tanahnya menjadi semakin sempit, mungkin akan membangun tanah baru di tengah laut mungkin. Kan aneh juga. Ya. Mungkin Ya. nanti suatu saat nanti Manado itu jadi wisata laut gitu. Bisa Amin, jadi amin. Amin. Cuma tetap Transportasinya menggunakan kapal di tengah jalan. tetap Di harus air. memikirkan jangka panjang sih. Kan? Betul. Betul. Oke. Oke, kita udah ada di akhir segmen. Ada pesan ataupun edukasi untuk penonton yang sedang menonton masa Dari- maaf ini Dari siapa nih? Mungkin sama-sama
Sama-sama kali ya. Sama bukan? Mana bisa? Ken lah, Ken. Dari Ken lah dulu. Mungkin Sebagai apa? aktivis ini Ya, apa pesan penting yang ingin lo sampaikan kepada pendengar agar tetap menjaga lingkungan di tengah pembangunan yang marak terjadi Jadi saat mungkin ini? marak-maraknya lah. Marak-maraknya banyak banget. Solusi atau kesimpulan saya ya, mungkin kita juga perlu memikirkan ya, ketika kita melakukan suatu hal ya, kita juga harus memikirkan dampak ke depannya. Ya. Jangan hanya mementingkan keuntungan atau apalah Tinggal pribadi. ya. Karena kan Kepentingan dampaknya belum berasa sekarang lah. Ya, soalnya walaupun kita mendapat keuntungan, tetapi kita tidak memikirkan dampaknya ya Kita kan generasi sama aja bohong. ini harus menjaga untuk supaya agar generasi selanjutnya itu bisa menikmati apa ya, ya. menikmati hasilnya dan Hasil Ya, bagus ya, bukan hasil intinya buruk. Masa berkelanjutan kita lah. meninggalkan ke para generasi selanjutnya sampah. Itu juga sih. Ya itulah. Kita juga harus memikirkan dampaknya. Sama lah ya. Jadi Tapi kan sekarang kan teknologi itu bisa semakin canggih. Jadi ya, jadi Itu infrastrukturnya bisa jadi lebih bagus. Tapi tetap dampaknya pasti ada. Tetap ada dampak. teknologi salah satu contoh teknologi. Oke. Jadi mungkin Rai, kamu kan mimpin organisasi pelestarian lingkungan atau Oh apa? iya. Pelestarian lingkungan. Nah, kamu ada nggak ini tertarik atau apa? Mungkin Rai, ada nggak tips-tips untuk generasi muda pada saat ini untuk ikut serta dalam gerakan pelestarian lingkungan di tengah pesatnya pembangunan yang marak terjadi ini? Mungkin ada Ahli lingkungan, aktivis. Mungkin bagi yang tertarik bisa sih. Jadi kayak Tips-tips awal lah apa? Oh, jadi Generasi muda. aktivis lingkungan ini apa tadi? Untuk gerakan pelestarian Oh, gerakan lingkungan lingkungan, di tengah pesatnya pembangunan ini. Jadi buat yang mau ikut, jadi itu kita itu seperti yang sudah saya bilang tadi, saya itu kan sebagai bisa bilang traveler lah. Jadi saya pergi ke tempat-tempat terpencil lah. Oh, sudah Jadi banyak mengeksplor. saya tuh membuat organisasi ini itu untuk mengajak anak-anak muda agar bisa ikut serta. ya ikut serta dan bisa melihat lah apa sih dampak dari pembangunan yang berlebihan gitu. Biar kita tuh bisa tahu apa sih dampak buruk dari pembangunan yang berlebihan ke depannya bagi generasi kita selanjutnya. Oleh karena itu saya membentuklah organisasi ini. Baik sekali. Dari Buat yang minat join nih. Cing. susah. Susah kan? Editor tidak handal. Editor tidak handal. Mungkin ada apa yang ini dilakukan? Ya, Adakah yang sama seperti Rai, organisasi ataupun Ya. apa? kurang lebih tidak sih. Soalnya yang dibilang Rai itu sudah tepat, karena saya juga hanya sebagai kontraktor dan tidak memiliki organisasi seperti yang Rai Kolen punya ya. Ya, jadi kurang lebih Kasih tips aja lah. Tips, Kasih ya. tips untuk generasi muda agar generasi tetap muda agar tetap melestarikan melestarikan. lingkungan dengan Ya, tips-tips. banyak-banyak Mengeksplor. mengeksplor ya, seperti Rai Kolen banyak mengeksplor dan juga ya, Kan eksplornya kan nggak perlu kita sekarang boleh lihat internet Iya. atau apa kan? kita juga ya melihatlah dampaknya apa Ya, yang kan? akan terjadi. Ya, karena kan teknologi kan semakin canggih, jadi kan kita bisa melihat langsung dari internet. Nah, teknologi itu juga salah satu dari itu pembangunan itu. Ya. Kelanjutan. Jadi gimana? Begitu. Ya, itu aja sih. Itu aja? dari kita. Oke, sobat seru. Oke, sobat seru, sobat PAJ Podcast Asal Jadi. Ya. Jadi terima kasih untuk bintang tamu Terima Gen kasih. dan juga Raikon. Terima kasih. Terima kasih sudah Terima kasih. bisa datang ke PAJ. Ya, saya juga mendapatkan ilmu banyak ya di sini. Ilmu banyak. Berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu, Buat ya. penonton Penonton sekalian juga. juga biar bisa berguna. Walaupun namanya podcast asal jadi, tetapi isinya tidak asal jadi. Pap, pap, pera, pera, pap. Oke.
Jadi sangat seru ngobrol dengan kalian berdua di sini. Ya. Udah lama juga ini. Udah jam Waktunya. berapa ini? Jokes. Jokes. Oke, jadi terima kasih dan mungkin simpulan dari saya itu mari kita jaga bumi kita dengan baik. Benar. Supaya kita juga mempersiapkan ke generasi selanjutnya itu mereka hanya melanjutkan dari yang Apa yang sudah kita bangun. Terima kasih. Ada pesan terakhir seperti kata sebelum kita tutup. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Itu saja. Terima kasih. God bless you. Jangan lupa Subscribe di atas ini. Dan juga tekan like tombol like. dan share. Mana? Editor udah mau Share ke teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih. Mari penutup.